Tadi kita baru saja berikan laporan-laporan keuangan yang kita print dari rekening Masokan terkait semua transaksi yang dilakukan Masokan selama 2 tahun. Kita hari ini memenuhi panggilan untuk keterangan tambahan dari pihak penyidik. Tadi kurang lebih untuk Masokan aja ada sekitar 20 pertanyaan lebih. Kita baru saja selesai pemeriksaan. Kita memberikan keterangan-keterangan tambahan dan mengantarkan juga bukti-bukti pendukung dan tambahan terkait laporan yang kita buat kemarin. Terutama laporan-laporan keuangan ya. Karena ada berita yang beredar bahwasannya Masokan ada terlibat hutang dengan terlapor. Dari berita itu sempat aku beredar gitu. Jadi ini tadi kita baru saja berikan laporan-laporan keuangan yang kita print dari rekening Masokan terkait semua transaksi yang dilakukan Masokan selama 2 tahun masa aktif pernikahan ya. Jadi ini bukan nominal yang kecil, banyak sekali ya. Jadi kalau dibilang Masokan ada hutang dengan terlapor atau dengan siapapun, ya silakan ambil langkah hukum, buktikan saja mau ambil secara pidana ataupun perdata, silakan. Gitu. Intinya beliau tidak merasa ada hutang dengan siapapun, tapi jika ada yang merasa memiliki kewajiban dari pihak beliau untuk ditunaikan kepada mereka, ya silahkan ambil langkah yang mereka tahu. Ya. Kita kemari untuk melanjutkan statement-statement kita yang lalu mengenai pemberitaan-pemberitaan yang banyak berita yang diedarkan tidak benar mengenai klien saya. Jadi kita harapkan dalam waktu singkat yang terkait akan segera dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. 3 saksi itu siapa Bang? Siapa aja Yang hari ini 3 saksi? 3 saksi ya, terutama satu Mas Okan sebagai pelapor, yang 2 itu pihak internal yang ada di dalam rumah Mas Okan yang tahu persis kejadian ini dari mulai hari A sampai dengan akhir. Masokan mengenai utang gimana Masokan? Itu kan bilang katanya Masokan punya utang sama terlapor tuh. Nah, makanya tadi kan disampaikan kepada Bang Deren kalau emang benar ada utang silakan buat laporan, nanti kita telusuri proses seperti apa, dari situ baru kita bisa bergerak gitu. Jadi tolong jangan membuat opini-opini publik dan memberitakan berita-berita di medsos dan lain-lainnya. Jadi ini negara hukum, silakan ambil jalur hukum dan kita lihat nanti kemana jalannya. Emang kabarnya utangnya tuh ada berapa banyak? Nggak ngerti. Nggak pernah diekspos angkanya, tapi di mana-mana kan diberitakan bahwasannya klien saya ada hutang dengan yang bersangkutan, dan salah satu langkah yang diambil oleh beliau juga mengenai kelanjutan hukum yang lalu sedang diproses oleh beliau juga bukan karena apa-apa, tapi karena masih ada keterikatan nominal dengan beliau. Jadi tidak mau diputuskan, maka itulah langkah untuk mengikat supaya beliau masih terikat dengan mereka gitu. Jadi ya diperjelas saja lah, nominalnya diperjelas. Kalau memang ada pending, diperjelas nominal, bagaimana cara pengambilannya, untuk apa, seperti apa, mana buktinya, kan gitu. Kalau memang ada ya kita selesaikan jika memang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya janganlah diumbar-umbar kan gitu. Dan kalau memang tidak puas, mau mengambil langkah hukum, silakan. Ini jadi merembet kemana-mana, Masokan sampai utang-utang segala pembahasannya. Ya intinya kan sekarang kan yang dibagian opini publik. Makanya saya tuh udah setahun juga saya tidak keluar di media karena saya mengumpulkan bukti-bukti. Dan kalau emang ada hal-hal yang menurutnya harus diluruskan, buatlah laporan gitu loh. Jangan membuat opini publik, bikin caption, posting-posting di media sosial dan lain-lain. Itu kan jadi menggiring opini publik. Kalau emang niatnya mau membuat sesuatu yang clear, silakan buat laporan di polisi. Disinilah terbukti gitu loh. Seperti contohnya di Polsek Limo, dibikin laporan, tidak terbukti, diberhentikan. Jadi kita tahu
Jadi kita tidak mengira-ngira, tidak membuat opini publik dan merusak nama baik seseorang gitu loh. Karena kan polisi memberhentikan kan bukan hanya memberhentikan, karena ada proses yang dijalankan. Gitu. Ada hal yang tidak terbukti kan? Iya, dan tidak terbukti gitu loh. Jadi Dan